akan disampaikan oleh Bapak Sulis Tiono, Dr. Anjas Sulis Tiono, SKM MSc. Pada beliau kami persilahkan. Pertama-tama seyogianya memang materi ini di awal sebelum paparan kami biasanya Bu Oos dulu, kemudian Pak On, tapi nggak apa-apa, tidak ada rotan akar pun jadi. Mbak Yuni, monggo ditampilkan materi saya, Om Apri. Tadi disampaikan oleh Bu Epi bahwa memang betul MTKI ini berdiri sejak 2010 SK-nya, kemudian mulai operasional 2011, dan di dalam perjalanan penerbitan STR ini saya akan membawakan materinya Bapak Ketua MTKI, Pak Hon, yang hari ini saya ditugasi untuk menyampaikannya, ialah mengantarkan bagaimana terbentuknya KTKI. Jadi mengenai STR online versi 2 sepenuhnya nanti Bu Oos dengan tim akan menyampaikan secara jelas, tapi ini karena waktunya dibalik, jadi saya hanya akan ceritakan perjalanan mengenai penerbitan STR sejak 2011 tadi yang disampaikan oleh Bu Epi. Itu sudah ada pengurus atau ketua MTKI dengan jajarannya versi 1. Kemudian di 2011, 2012 juga ada terjadi pergantian. Lanjut. Kemudian 2013 juga. Nah, ini sejak 2010 itu Permenkes 161 tentang registrasi tenaga kesehatan itu sudah ada. Jadi 2010 juga, tahun itu juga diganti menjadi 2011 itu maksudnya. Permenkes 1796. Jadi itu tentang registrasi tenaga kesehatan itu terjadi pergantian karena disesuaikan dengan kondisi saat itu. Nah, yang terakhir 2013 Permenkes 46 tahun 2013 itu memang belum sesuai lagi, tetapi waktu itu kami berpendapat bahwa kalau itu dirubah lagi, kapan kita bekerjanya? Nah, ini hal-hal yang barangkali menjadi pertimbangan. Lahirlah di 2014 itu Undang-Undang 36 tentang tenaga kesehatan. Nah, dalam undang-undang itu diamanatkan KTKI harus dibentuk 2 tahun sesudah Undang-Undang Tenaga Kesehatan ini terbit bersamaan dengan Undang-Undang Keperawatan. Nah, nampaknya di 2016 KTKI-nya belum terbentuk juga. Maka SK-nya diperpanjang masa jabatan MTKI. Oke, dari kelompok 1 ada tanggapan tambahan. Sampai hari ini SK perpanjangan kepengurusan MTKI masih berlaku karena di situ bunyinya sampai dengan 2021. Nah, tahun 2017 Perpres 90 tentang KTKI terbit. Namun karena sesuatu hal, maka di tahun 2018 Permenkes 29 itu tentang Sekretariat KTKI lahir lebih dahulu karena KTKI-nya belum kunjung lahir. Sehingga untuk memfasilitasi itu, salah satu tugasnya bahwa nanti Sekretariat KTKI itu tugasnya adalah membentuk KTKI. Nah, sejalan dengan itu juga di tahun 2019, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kebidanan tahun 2019 itu lahirlah ada undang-undang menyusul Undang-Undang Keperawatan. Nah, tadi yang disampaikan Bu Epi tadi bahwa Perpres 86 tahun 19 tentang KTKI itu yang merupakan perubahan tahun 2017 itu sudah terbit. Jadi memang bagaimanapun juga Permenkes untuk mengejawantahkan Perpres nomor 86 itu lahirlah Permenkes 83 tahun tentang registrasi tenaga kesehatan. Lanjut. Nah, sebenarnya
Pak Trihono dan teman-teman di MTKI sudah menyiapkan laporan sejak 2014 dan 2015 dengan asumsi bahwa MTKI sudah akan tidak berfungsi karena sudah lahirnya KTKI. Sehingga di tahun 2015 itu MTKI membuat laporan yang bunyinya muncul sesaat banyak manfaat. Namun karena belum kunjung selesai juga, maka MTKI membuat buku lagi laporan di 2015. Kenapa warnanya itu merah, kuning, hijau? Asumsinya bahwa sebentar lagi KTKI running juga. Lanjut. Nah, di 2016 asumsinya KTKI juga terbentuk. Kita membuat laporan lagi. Jadi dengan lambang pohon pisang, artinya bahwa MTKI sekali berarti lalu mati. KTKI melanjutkan visi dan misi. Namun ternyata pisangnya udah habis dimakan, KTKI-nya juga belum terbit-terbit juga. Nah ini menjadi lanjut. Akhirnya MTKI membuat laporan pada tahun 2018. 2018 itu apalagi nih, sudah metamorfose belum jadi, pohon pisang juga sudah habis. Nah, mungkin untuk percepatan yang terakhir ini MTKI pamit undur diri karena KTKI melaju menuju visi. Diharapkan 2019 terbentuk. Makanya gambarnya Shinkansen itu, kereta cepat yang di Jepang itu atau di Korea itu. Nah, tapi di 2019 KTKI belum kunjung lahir juga. Maka daripada membuat lagi nanti, mungkin ditunggu saja sekalian terbitnya KTKI. Nah, nanti mungkin laporannya akan sekaligus dari 2010 sampai dengan 2020. Semoga jangan sampai nanti mundur lagi. Lanjut. Nah, metamorfose organisasi MTKI itu di awal 2010 sampai dengan 2014 itu komposisinya ada ketua MTKI, ada sekretaris setingkat eselon 3, kemudian nama divisinya divisi standarisasi, kemudian ada divisi evaluasi, kemudian ada divisi profesi, dan juga ada MTKP. Nah, MTKP ini di provinsi, dan saya tegaskan kembali kepada teman-teman di DPC maupun di DPD bahwa sampai hari ini MTKP di provinsi masih tetap berfungsi sebelum digantikan oleh suatu lembaga dengan nama yang lain. Apapun namanya nanti tentu akan mengikuti kelahirannya KTKI. Nah, di tahun 2014 di sini masuk periode ketiga di mana ketuanya Pak Hon, wakil ketuanya waktu itu adalah ex officio dari Kepala Puskat Mutu, waktu itu ada Bu Kirana, Bu Me, dan Bu Yuti. Nah, sekretarisnya itu eselon 3 dari Puskat Mutu. Kemudian ada divisi registrasi, di situ saya baru bergabung. Kemudian divisi uji kompetensi ada Pak Ida, dan divisi bina profesi ada Pak Muji di situ. Nah, MTKP provinsi masih tetap berfungsi. Namun di dalam perjalanannya di 2018 sampai 2020, karena KTKI-nya juga belum terbentuk, maka komposisi MTKI menjadi ada ketua, kemudian divisi registrasi, uji kompetensi, dan bina profesi. Tidak ada lagi wakil ketuanya dan sekretariatnya. Nah, alhamdulillah di 2019 itu terbentuklah sekretariat KTKI yang selevel eselon 2. Kemudian ada bagian keprofesian dan ada bagian hukum dan administrasi. Nah, ini semua yang berharap bahwa ke depan mudah-mudahan konsil terbentuk, ada ketua konsil, ada sekretaris, dan ada bagian-bagian lain sebagainya. Ada sekretariat konsil. Nah, MTKI dipertahankan sampai dengan terbentuknya pengurus. Kemudian Perpres pembentukan KTKI terbit dan perbaikan itu tentang pembentukan ini. Jadi Permenkes tentang proses pemilihan ini, mudah-mudahan harapan kita semua akhir tahun ini KTKI terbentuk. Lanjut.
Nah, perkembangan OP yang bergabung di tahun 2010 sampai dengan 2014 bergabung 22 organisasi profesi. Di 2015 sampai sekarang bertambah 5 OP sehingga total OP-nya ada 27. Jumlah OP akan bertambah terus yang sedang dalam pembahasan. Ya, TCM ini sudah menjadi PPTII, Perhimpunan Pengobat Tradisional Interkontinental Indonesia. Sudah ada persetujuan dari Permenkes. Kemudian ada biologi medik sedang dalam proses. Administrasi rumah sakit juga sedang mempersiapkan diri dan ada osteosit yang saran dari kami diminta bergabung dengan fisioterapi. Tetapi nampaknya di Indonesia ini bergabung itu tidak semudah membalikkan telapak tangan begitu. Lanjut. Mengenai proses registrasi, ada beberapa metamorfosis juga. Bahwa di tahun 2011 sampai 2015 itu kita masih menggunakan proses penerbitan STR secara manual, di mana teman-teman pemohon ke OP-nya dulu di kabupaten, kota, kemudian ke provinsi, lalu ke MTKP, nah lalu berkasnya dari MTKP kirim ke MTKI. Prosesnya lama, dan ini berjenjang lama, begitu sudah tercetak, tanda tangan manual, balik lagi prosesnya lama seperti itu. Nah, di 2016, kami di MTKI menginisiasi online versi 1.0. Prosesnya cepat, pada hari yang sama, kalau pemohon mengisi aplikasi, datanya langsung di MTKI sudah terekam. Namun ada hambatan lagi untuk verifikasinya. Verifikasi tetap ke MTKP, tetap memberikan berkas. Meskipun cepat berjenjang, tapi masih cukup lama juga. Begitu tercetak ini. Nah, potensi yang masalah muncul karena cukup waktu yang lama, maka banyak ada pemalsuan STR dan sebagainya. Di beberapa provinsi sudah kami tindaki dan sudah ketemu para pelakunya dan diberikan vonis hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, Bapak Ketua MTKI waktu itu Pak Wan berpikir bagaimana kalau memotong meskipun sudah versi 1 ini cukup lama, tapi bagaimana bisa langsung dilakukan di tempat. Di beberapa provinsi, hampir seluruh provinsi, dilakukan one day service on-site. Langsung, cepat, dan melibatkan teman-teman MTKP, meskipun tetap bisa langsung diterima, dicetak, dan manual. Namun, selalu ada dampak bahwa baik teman-teman organisasi profesi maupun teman-teman di MTKP menarik biaya tambahan bagi peserta. Nah, ini memang hal yang tidak terhindarkan. Di 2019, untuk mengatasi semua dari manual, versi 1 dan versi 2, dan versi yang sebelumnya, kita meng-create namanya online versi 2.0. Langsung, cepat, dan ini memusat. Nah, bedanya verifikasi yang melakukan tidak lagi MTKP, tetapi organisasi profesi pusat. Jika dengan demikian, teman-teman OP di pusat tahu berapa anggotanya yang usul, berapa yang perpanjangan, berapa yang belum, dan sebagainya. Nah, dilakukannya secara elektronik, termasuk juga pengirimannya dilakukan via pos, sehingga dengan demikian, para pemohon langsung terima di kantor pos kecamatan yang terdekat. Dan ini juga ada virtual barcode-nya. Nah, persoalan selalu akan muncul. Setiap ada aksi, selalu ada reaksi. Ada komersialisasi dari teman-teman yang tidak canggih menggunakan komputer. Ada biro jasa pembuatan STR. Bahkan secanggih apapun kita pakai barcode, pemalsuan STR masih tetap terjadi. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah antara manual versi 1 dan versi 2, tetapi selalu orang-orang yang kreatif dalam konotasi negatif selalu one step ahead. Dia selalu satu langkah di depan dibandingkan kita-kita ini. Sama seperti kalau kita lihat
di pertokoan itu, toko-toko resmi itu kalah dengan pedagang kaki lima yang dia satu langkah di depan karena berada di depannya toko yang resmi yang membayar pajak dan sebagainya. Lanjut. Nah, mengenai penerbitan SK Tenaga Sanitasi Lingkungan sampai dengan Agustus 2020, di situ kelihatan bahwa kita melihat Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sebagainya, beberapa provinsi ini distribusinya seperti ini. Dan kita memang melihat bahwa termasuk juga teman-teman di profesi terapi gigi dan mulut, jumlahnya seperti itu. Jumlah ini kalau dilihat dengan jumlah anggota sebenarnya mungkin tidak sebanyak ini. Karena yang di dalam rekaman MTKI itu adalah dari mulai awal sampai sekarang yang registrasi itu berjalan terus. Sehingga dengan demikian angka ini termasuk dengan angka yang registrasi. Namun demikian, teman-teman organisasi profesi baik di pusat, provinsi maupun kabupaten kota bisa melihat distribusinya berapa banyak sih tenaga Kesling dan tenaga PTGI ada di situ, terapis gigi dan mulut ada di provinsi masing-masing. Lanjut. Nah, untuk teman-teman permasalahan umum STR pada umumnya, ini tadi sudah, lanjut aja. Saya melihat bahwa permasalahan umum STR itu ada di 4 ranah. Seharusnya ini saya sampaikan setelah Bu Os menyampaikan supaya tidak mengulang. Saya langsung saja ke permasalahan umum. Nanti persoalannya intinya yang seharusnya nanti disampaikan oleh Bu Os dan teman-teman dari KTKI Sekretariat. Nah, ada 4 komponen yang membuat permasalahan umum STR ini. Yang pertama dari segi pemohon. Kemudian yang kedua dari organisasi profesi itu sendiri. Nah, yang ketiga MTKI, Sekretariat KTKI, dan di MTKI itu masih terikat dengan MTKP. Nah, ini 4 komponen yang memang menjadi simpul-simpul yang memang harus kita urai satu persatu. Lanjut, kita mulai dengan pemohon. Pemohon itu biasanya kurang teliti. Jadi, penulisan nomor ijazah dan tanggal kelulusan. Jadi, nomor ijazah dari perguruan tinggi juga tidak seragam. Mereka ada yang memiliki tanggal kelulusan, ada yang tidak punya tanggal kelulusan, ada yang mereka ada nomor seri dan sebagainya. Jadi memang kalau yang lulusan terakhir sudah jelas di depan atau di belakang ditulis nomor ijazah. Nah, mengenai tanggal kelulusan ini seringkali menjadi aplikasi teman-teman yang mengusulkan jadi bingung. Bagaimana kalau tidak ada tertulis tanggal kelulusan, tapi ada tanggal ijazah gitu dan ada tanggal penandatanganan ijazah itu. Nah, ini memang kerja berat buat Prof. Arief dan Bu Epi untuk bagaimana mensosialisasikan ini kepada teman-teman di wilayah provinsi maupun kabupaten kota. Nah, sekarang dengan adanya elektronik, KTP, kemudian aplikasi juga antara P2KB dengan STR versi 2 online. Nah, ini harus mulai teliti mungkin bagi Prof. Arief dan Bu Epi bahwa teman-teman mohon kalau yang punya KTP-nya keliru, segera mereka memperbaiki KTP-nya karena itu nanti menjadi pangkal persoalan ke belakangnya gitu. Nah, pangkal persoalan ke belakang itu karena apa? Begitu diminta NIK di KTP elektronik itu, nyekrupnya tidak muncul nama itu. Nah, ini akan problem, apalagi kalau di KTP tertulis Sulistiono, ijazahnya Sulistiani, serkomnya Sulistianu, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, kalau tidak sesuai tiga-tiganya, maka proses usulan itu sudah seperti kita mau masuk ke kantor, udah ketemu satpam, udah nggak bisa masuk kita di situ karena KTP-nya tidak benar gitu. Nah, ini mungkin
saran kami dari awal teman-teman OP mulai mendeteksi kalau anggotanya ada yang punya masalah dengan KTP, tolong diurus ke Dukcapil. Di Dukcapil kalau toh nggak bisa dapat elektronik, minimal ada keterangannya bahwa yang benar adalah ini. Nah, bagaimana kalau ijazah? Ijazah biasanya lebih mudah, di belakangnya dilampirkan tertulis ini, seharusnya ini. Demikian juga di Serkom. Serkom perguruan tinggi tinggal calling ke ke dikti bahwa tertulis ini, seharusnya ini, itu selesai. Nah, kemudian yang kedua, di dalam membuka aplikasi versi 2, ada kelengkapan 7 dokumen yang harus disiapkan. Tolong teman-teman kalau mau mengisi aplikasi versi 2, 7 dokumen itu kalau perlu sudah disiapkan di sebelah dan sudah diupload ke dalam laptopnya atau di komputernya. Sehingga nanti begitu mengisi aplikasi, nomor 1 buka, masukkan ijazah, diupload ijazah. Masukkan Serkom, masuk Serkom. Masukkan elektronik KTP, masukkan. Kemudian masukkan keterangan sehat, sudah diupload. Masukkan pas foto, masuk. Nah, ini tinggal yang 2 lagi adalah keterangan sumpah dan setia taat kepada profesi. Ini dari OP. Saya kira hampir semua OP, baik Kesehatan Lingkungan maupun PT GMI sudah membuat format-format yang standar untuk sumpah profesi maupun untuk setia dan taat kepada etika profesi. Nah, kekurang telitian dan kekurang cermatan anggota juga banyak anggota yang tidak bisa membedakan mana aplikasi yang bersumber dari PT GMI maupun Hakli dengan SR online versi 2. Ada yang teman-teman dari suatu tempat, Pak Sulis, saya sudah membayar 360.000 sekian, tapi tidak pernah ada balasannya ini nih. Oh, dengan jumlah yang seperti itu saya tahu bahwa itu adalah iuran, ada dan lain-lain. Itu bukan di SR versi 2, kalau versi 2 hanya 100.000. Nah, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana aplikasi organisasi profesi dan mana aplikasi versi 2 untuk STR. Ditambah lagi sekarang ada aplikasi P2KB yang di bawah arahan Pak Muji, dan ada lagi sekarang aplikasi evaluasi kemampuan dengan dikomandoi oleh Pak Ida dan sebagainya. Nah, ini kebingungan anggota terhadap aplikasi, berarti aplikasi itu ada 4. Yang pertama, registrasi anggota OP masing-masing. Yang kedua, P2KB. Yang ketiga, evaluasi kemampuan. Dan yang terakhir, STR online versi 2. Nah, ini semua bermuaranya ke situ. Mudah-mudahan nanti kalau KTKI terbentuk, semua muara itu peserta atau pemohon tidak perlu bingung-bingung lagi. Mungkin dia dengan single data, ngisi 1 data aja, 4 aplikasi itu sudah terpenuhi. Gitu. Yang kedua, kurang pahamnya petunjuk di aplikasi. Banyak sekali para pemohon menyatakan tidak bisa masuk aplikasi. Kemudian karena memang kurang paham, mohon kembali lagi kepada OP, baik Kesling maupun PT GMI, mohon untuk selalu mensosialisasikan, pahami petunjuk di aplikasi. Begitu masuk di aplikasi ktki.kemkes.go.id, baca di situ ada tata caranya dan tata urutnya. Gitu. Nah, kalau sudah bisa masuk, biasa tidak melihat email pribadi. Nah, mohon teman-teman pemohon ini kalau mengusulkan sesuatu, emailnya milik sendiri pribadi. Karena apa? Sesudah divalidasi oleh OP, biasanya diberi jawaban melalui email pribadi, berkas Anda oke, dapatlah Anda kode billing untuk membayar. Jadi mohon di sini saya tegaskan, bedanya versi 1 dengan versi 2. Kalau versi 1 itu membayar terlebih dahulu. Tidak tahu berkasnya belakangan, tahu kapan. Nah, karena ada persoalan berkas ini, maka kita beralih ke versi 2.
Versi 2 setelah divalidasi oleh organisasi profesi masing-masing, barulah dikeluarkan kode billing. Dan kode billing itu durasinya hanya 7 hari. Jadi kalau hari ini dia dapat, dia masih 0007. Terus nanti dia keluar 60000. Besoknya lagi tinggal 5000. Sampai hari terakhir batas pembayaran 000. Artinya apa? Anda sudah daluarsa. Bisa minta lagi kode billing yang baru, di riset lagi di aplikasi. Maka dari itu pelajari petunjuk untuk aplikasinya. Nah, yang terakhir tentang pengumpulan SKP. Nah, pengumpulan SKP ini sebenarnya internal dari teman-teman Kesling maupun PT GMI. Sekarang sudah menggunakan aplikasi P2KB untuk SKP. Tapi mohon juga diperhatikan, apalagi ini khusus untuk teman-teman wilayah tengah dan timur. Persoalan yang ketiga yang sering dijumpai adalah kurang baiknya sinyal di daerah pemohon. Jadi tidak bisa akses. Nanti kapan tahu lagi, wah ya dapat ini. Mau perbaiki lagi, datanya masih tetap yang lama karena saat dikirim belum sempat masuk di aplikasi, jaringannya terputus di pohon atau di laut dan sebagainya gitu. Nah, ini memang kendala-kendala yang barangkali mungkin Bu Epi dan Pak Arief, bagaimana teman-teman wilayah timur ini diberikan fasilitasi untuk mungkin pengurus provinsi atau pengurus kabupaten kota yang bisa membantu anggota untuk daerah-daerah yang susah seperti Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan beberapa provinsi lain yang selain di situ juga banyak kendala yang jaringan tidak ada dan sebagainya. Lanjut. Di unsur organisasi profesi. Nah, ini validasi usulan STR online versi 2.0 ini baik baru maupun perpanjangan. Saya kira validatornya di Kesling Pak Sunaryadi dan di di PT GMI kalau nggak salah Bu Epi sendiri. Saya kira ini sudah tidak ada banyak masalah. Hanya memang banyak persoalan-persoalan yang memang mungkin terkait dengan internal yang mengganggu dengan ini. Ada iuran anggota, ada kartu tanda anggota, ada yang tidak iuran, tidak punya kartu anggota, tidak bisa dilayani, dan sebagainya. Saya kira silahkan teman-teman Hakli maupun PT GMI selesaikan secara adat bagaimana sebaiknya. Saya kalau boleh saran, tangan di atas lebih baik kalau pengurus itu membantu anggotanya. Yang ketiga, rekomendasi bagi perpanjangan. Nah, ini banyak sekali rekomendasi yang masuk. Ini makanya ditemukan oleh validator. Bahwa rekomendasi ini sebenarnya kalau di PT GMI memusat lebih mudah. Tapi bagi teman-teman Kesling mungkin di provinsi yang angkanya dari kabupaten kota. Nah, ini karena itu tadi persoalan pemohon maupun persoalan jaringan dan sebagainya, ini rawan terjadinya pemalsuan. Kemudian yang ketiga, pengumpulan SKP. Rekomendasi kecukupan SKP ini kelihatannya memang mudah-mudahan dengan aplikasi P2KB yang dikembangkan oleh Pak Agus dan kawan-kawan itu akan membantu lebih mudah untuk memperoleh SKP. Nah, yang keempat itu kegiatan seminar, pelatihan, pengabdian masyarakat. Mohon para organisasi profesi maupun pemohon memperhatikan 5 ranah untuk mendapatkan SKP. Jadi tidak hanya seminar pelatihan saja, tetapi yang butir kedua yang sangat mungkin adalah melakukan praktek profesi. Nah, itu apapun kegiatan yang dilakukan, diberikan keterangan oleh supervisornya, itu bisa menjadi kecukupan SKP. Yang ketiga baru pengabdian masyarakat. Nah, yang keempat memang agak susah, penulisan. Sebenarnya kalau zaman sekarang tidak masalah sih, apapun bisa ditulis gitu. Kalau kita lihat orang yang menulis di media massa maupun di surat kabar itu, sebenarnya kalau setelah kita baca isinya ya gitu-gitu aja, kita juga bisa. Cuma kemauan dan keberanian kita menulis itu yang tidak ada.
Nah, mohon pengurus juga mengapresiasi kalau apapun tulisannya, penghargaan kepada teman-teman yang menulis ini juga digairahkan. Dan yang terakhir adalah menjalankan profesi seperti dosen, jadi instruktur, CI, dan sebagainya. Itu juga ada nilainya. Lanjut. Di MTKI. Di MTKI, alhamdulillah, sampai hari ini masih ada beberapa, tapi dalam 1 bulan paling tidak sampai 10. Masih ada teman-teman yang sudah membayar PNBP, tapi STR-nya belum terbit sampai sekarang. Nah, kalau untuk yang kondisi seperti ini, itu menjadi tanggung jawab MTKI akan tetap menerbitkan. Tentu dengan menunjukkan bukti store yang sudah ada. Nah, persoalan adalah pada saat tadi perubahan dari 2011, 2012, 2013, dan masuk ke periode kami. Di periode sebelumnya itu banyak sekali STR yang waktu awal sekali belum ada MTKP, dari MTKI langsung kepada yang bersangkutan, kadang-kadang datang, kadang-kadang ada OP juga. Nah, ini datanya seringkali nggak terekam di MTKP maupun di MTKI, sehingga saat mereka memperpanjang, sulit aksesnya untuk masuk ke versi 2, karena di situ selalu berbunyi STR tidak terdapat di dalam aplikasi ini. Nah, memang sekarang ini udah online, manual, versi 1 dan versi 2 itu sudah nyambung. Sehingga kalau ada manual dan versi 1, kita migrasikan ke versi 2. Tetapi tidak sesederhana itu, termasuk di dalamnya teman-teman yang Nusantara Sehat. Nusantara Sehat itu dia tiba-tiba celuk masuk di versi 2 menggunakan dasar untuk masuk ke aplikasi Nusantara Sehat dengan versi 2.0. Sehingga teman-teman yang manual maupun online versi 1.0 seringkali muncul data tidak diperoleh, data tidak valid dan sebagainya. Nah, ini memang harus ada upaya dari OP maupun dari MTKI untuk melakukan koordinasi dengan pusat Renbun yang menyatakan bahwa STR-nya memang asli, mungkin cukup keterangan dari OP maupun keterangan dari MTKI. Sudah kita lakukan, tetapi kalau namanya aplikasi ya robot itu kan nggak bisa memperhatikan surat ini, dia tetap aja tidak valid. Yang kedua, yang lebih mendasar lagi adalah persoalan STR versi 1.0. Pada tanggal 25 Agustus 2019 yang terjadi pemadaman listrik di seluruh Indonesia, itu terdapat hampir sekitar 80.000 data entry di aplikasi versi 1, baik itu usulan baru maupun perpanjangan yang terkancing di dalamnya tidak bisa diakses, tidak bisa cetak dan sebagainya. Mohon bagi teman-teman yang mengalami seperti ini, mudah-mudahan tidak terlalu banyak. Aplikasi ini bisa kita selesaikan dengan membawa bukti store yang sudah dibayarkan, kemudian juga memberikan data ulang, sehingga yang seperti ini tidak bisa langsung masuk ke aplikasi versi 2, tetap dicetak secara manual, karena itu merupakan hak pemohon yang sudah membayar 100.000, sehingga di dalam pemeriksaan BPK juga MTKI hutang kepada masyarakat yang belum terima STR-nya. Lanjut. MTKP. Sampai dengan terbentuknya KTKI, MTKP masih tetap berfungsi. Sehingga dengan demikian, teman-teman legalisir STR, baik manual, baik versi 1 maupun versi 2 dilakukan di MTKP. Kemudian masih tetap juga memberikan pengantar bagi pemohon yang akan cetak ulang, yang hilang, salah data, dan sebagainya. Tentu dengan ketentuan yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Oos. Kemudian yang ketiga, memiliki akses membuka data STR versi 2. Jadi data STR versi 2 yang sudah terbit di MTKI akan diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh
Kepala Dinas Kesehatan dengan diberikan akses oleh Sekretariat KTKI untuk membuka data yang ada di provinsinya. Sehingga kalau ada masalah ini, yang bersangkutan itu di SK-kan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Karena apa? Fungsi Kadinkes Provinsi adalah pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. Bersama-sama dengan organisasi profesi setempat. Kalau di provinsi ya di DPW, DPD, kalau kabupaten kota ya DPD atau DPC gitu. Lanjut. Yang terakhir adalah Sekretariat KTKI. Kita perubahan dari versi 1 ke versi 2 yang dulunya membayar lebih dahulu di versi 1, di aplikasi versi 2 difasilitasi dengan menggunakan pembayaran kode billing di belakang. Nah, ini difasilitasi. Kemudian tanda tangan saya, Pak Ida dan Pak Muji tidak lagi tanda tangan basah, tetapi sudah digital signature. Jadi nanti Anda lihat kalau yang versi 2 ada barcode-nya dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah manual yang tanda tangan saya, Pak Muji dan Pak Ida versi 1 dan versi 2 ini sama, berlakunya sama? Jadi saat ini nanti Bu Os akan menjelaskan ada 3 STR yang sedang beredar di Indonesia ini. Ada yang tanda tangan manual, ada yang versi 1 udah mulai ada OL, ada kodenya di bawah itu. Kalau yang manual itu tidak ada OL-nya, tidak ada ODS-nya. Tapi yang versi 2 sudah langsung dengan barcode lagi. Nah ini. Nah yang ke depan, kita akan aplikasi portofolio SKP online akan diintegrasikan. Tadi yang saya katakan. Jadi P2KB, evaluasi kemampuan, dan STR online, dan kalau perlu aplikasi di OP itu terintegrasi satu sama lain. Sehingga begitu seseorang menulis nama Sulistiono di 4 aplikasi itu keluar semua datanya. Ini harapan ke depan. Nah, kemudian saat ini KTKI sedang memfasilitasi untuk verifikasi STR secara online. Kalau hari-hari ini Mas Herlis dan saya selalu tanda tangan untuk verifikasi, mudah-mudahan ke depan sudah ada digital signature, jadi tinggal buka-buka nama saja aplikasi, langsung di sana sudah tahu bahwa ini adalah asli. Atau dilihat barcode-nya saja sudah asli. Nah, kemudian fasilitasi STR elektronik. Ke depan harapannya STR itu bisa dicetak di Ambon, bisa cetak di Papua, bisa dicetak sampai yang ujung-ujung kabupaten sana gitu. Tetapi mudah-mudahan pada Hari Kesehatan Nasional ini bisa terwujud. Kalau tidak ya nanti pada Hari Kesehatan Nasional tahun depan, mudah-mudahan STR elektronik itu sudah. Dan yang terakhir, tugas Sekretariat KTKI adalah memfasilitasi pembentukan KTKI. Hari ini mungkin nanti Bu Os akan cerita lebih panjang, lebar bahwa sudah sampai tahap seleksi administrasi, sudah fit and proper test, sudah uji kepatutan, sudah tinggal proses pengusulan ke kementerian, kementerian ke presiden. Alhamdulillah kemarin juga saudara-saudara kita yang sudah lebih dahulu, Konsil Kedokteran Indonesia per 11 Agustus juga sudah terbit KKI-nya dari Presiden melalui Menteri Kesehatan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Lanjut, mudah-mudahan dengan carut marut berbagai persoalan yang ada, kita diberikan kemudahan untuk mengatasi solusi ini. Lanjut. Dan perlu ingin saya sampaikan bahwa di dalam metamorfosa ini P2KB juga demikian sama. Jadi besaran paket itu dari mulai 2014 sampai 2017 besaran paketnya ada 25 juta sampai 200 juta. 2018 berubah lagi. Tapi tantangan yang ke depan adalah bagaimana
mengembangkan P2KB keterampilan dengan metode daring. Jadi sekarang rasanya kita tiap hari sudah dengan daring. Nah ini mudah-mudahan di 2019 kemarin yang penyelenggaranya P2KB biasanya OP di set KTKI, di 2020 ini masih di set KTKI, kita mudah-mudahan bisa mengembangkan dengan metode daring. Lanjut. Nah, di dalam metamorfosa evaluasi kemampuan juga ini kita baru uji coba di 2016, kemudian EK-CBT 2017, dan secara online 2019 kemarin sudah dilakukan. Nah, tantangannya ke depan, inginnya dikembangkan EK online seperti TOEFL gitu, bisa kapan saja, di mana saja, dan nah tentu pasti melalui metode daring. Nah ini menuntut kesiapan OP karena bagaimanapun juga untuk evaluasi kemampuan yang diperlukan adalah bagaimana OP bisa menyiapkan soal yang sebanyak-banyaknya sehingga kalau ujian kapan saja, kalau soalnya cuma 100 diulang sampai 10 kali ya pasti masa tidak ada yang nyangkut gitu. Tetapi variasinya mungkin lebih banyak. Lanjut. Nah, sistem informasi terpadu tenaga kesehatan. Saat ini aplikasi registrasi versi 2 diharapkan itu sudah terpadu. Nah, untuk organisasi profesi, aplikasi portofolio SKP online itu mengandung informasi yang cukup banyak tentang dinamika anggota OP. Bagaimana untuk menambah SKP-nya. Sehingga dengan demikian, peranan OP menjadi sangat sentral di dalam pemberian SKP anggotanya. Nah, yang ketiga, aplikasi evaluasi kemampuan secara online. Jadi nanti anggota yang kekurangan SKP-nya, dia tinggal bisa buka di mana saja, kapan saja untuk melakukan kecukupan SKP.